Shalom guys, aduh ketemu lagi di Bible Studio. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Biasa di luar. Oh biasa di luar. Biasa di luar. Luar biasa, Adrian Kue, Master of Theology. Wah, ini seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan teolog muda yang keren ya. Pada kesempatan ini, thank you Bro Kue Sama-sama. udah datang di Bible Studio. Nah, Bro, biasanya di sini kita tuh ngangkat satu tema tentang kekristenan, tentang gereja, lalu kita coba melihatnya dari sudut pandang biblikal. Ya. Nah, kali ini ada isu yang pengen gue bahas nih bareng lo. Berapa kali ini kan kita lihat bahwa seringkali ada kegaduhan dalam tanda kutip di dunia berteologi dan bergereja. Ya. Dan biasanya kegaduhan itu nggak jauh-jauh beda sih dengan label sesat. Nah, ya kan? 4 sesat 5 sempurna. Nah, itu dia bro. Ini antara sesat berteologi atau teologi sesat kan gitu kan maksudnya. Nah, maksudnya Ya. kira-kira menurut bro ini apa sih ya sesat itu? Gimana kita melihatnya sebuah kesesatan dan kita membatasinya kira-kira? Oke, jadi seperti yang udah dibahas sama beberapa minggu lalu, seorang teman juga Angga pernah bilang emang kita tuh di zaman post-truth. Jadi artinya semua tuh jadi kayaknya absurd. Jadi kayak kita bingung yang benar itu mana sih? Iya. Dan pada akhirnya yang gua perhatikan itu satu ajaran dibilang benar itu sama kayak berpolitik. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, yang Mayoritas. pengikutnya banyak, mayoritas, ajarannya benar, dan yang mungkin kurang laku, kurang menjual, malah kerap kali gampang banget dicap sesat seperti itu. Dan gue juga ngelihatnya itu hari ini ya, khususnya di zaman setiap media itu serba terbuka, orang jadi lebih gampang ngecap sesat. Iya. Ada ajaran yang atau khotbah yang mungkin kurang cocok dengan satu orang, dengan gampangnya diunggah di Media akun sosial. sosial medialnya, dan ya gampang banget, oh ini khotbah sesat nih, pendeta ini sesat nih. Iya. Dan ternyata juga itu efeknya banyak gitu, efeknya sangat banyak, bahkan kalau misalnya bisa dikatakan seperti pembunuhan karakter pada akhirnya. Iya. Karena nggak ada pembahasan yang detail mengenai hal ini, lalu tahu-tahu cap sesat itu muncul dan melekat pada orang itu. Nah, hari ini gue pengen bahas satu peristiwa sebenarnya. Awalnya ini peristiwa yang gue lebih pengen ngulik sejarah. Oke. Ada satu tokoh namanya Arius. Arius pasti semua orang yang belajar teologi tahu. Betul. Arius itu seorang teolog yang dia punya ajaran mungkin menarik waktu itu. Bahkan sampai sekarang banyak pengikutnya. Dia ngajarin satu hal yang mungkin berbeda dengan banyak bapak gereja lainnya, dan waktu itu belum ada satu takaran. Standarnya belum ada, karena belum ada Alkitab yang kayak kita miliki sekarang, dan belum ada hal-hal lainnya. Ini yang nanti yang bakal kita bahas. Pertama itu Alkitab, kedua itu pengakuan iman rasuli. Dua-duanya belum ada, dan akhirnya karena dia peminatnya banyak, orang jadi bingung ajaran mana yang benar. Yang diajarkan itu kan Yesus itu bisa dikatakan dia memang keluar dari Bapa, tetapi dia lebih rendah dari Bapa. Dia punya satu keadaan yang lebih kecil memang dari Bapa, yang kita kenal istilahnya subordinasi. Dan ini akhirnya ditentang sama banyak bapak gereja, termasuk yang paling vokal adalah Athanasius. Dan makanya muncullah, waktu itu tentu nggak ada sosial media, dan orang nggak semudah itu untuk mencap, oh ini sesat. Dan kalau misalnya yang gue catat di sini, Arius itu dia ajaran sekitar tahun 200-an, mungkin mau ke tahun 300, dan ternyata cukup lama sampai ada satu pengesahan dari para bapak gereja dalam pertama konsili Nikea dan yang kedua Kalsedon, yang akhirnya menegaskan bahwa emang ajaran Arius itu adalah sesat. Nah, kalau kita hari ini tadi kayak gue bilang, hari ini kita dengar satu khotbah yang mungkin berbeda, besok bisa cap sesat itu muncul. Secepat itu. Apalagi kita tahu banyak akun sosial media yang sangat amat berpengaruh di antara khususnya anak muda gitu. Dan itu yang harus kita pahami pertama-tama. Nah, jadi untuk menyikapi keberbedaan ini kita perlu
mungkin satu batasan. Sebenarnya gue kasih satu pesan pertama di kita itu emang jangan takut tersesat. Artinya teologi itu emang luas. Waktu susun tesis dan lu pasti udah susun lebih banyak dari gue gitu, tesis dan disertasi. Lalu pesannya kan sama, bikinlah satu tulisan yang dia mungkin bahkan belum pernah dibahas sebelumnya. Artinya waktu kita bikin tulisan itu jangan pernah takut tersesat sebenarnya. Tapi permasalahannya batasan itu yang harus kita pahami. Kalau misalnya kita balik ke masa gereja mula-mula tadi itu sebenarnya kekayaan berteologi bahkan mungkin masih sangat lebih banyak daripada saat ini kalau misalnya gue bilang. Dan batasannya tentu lebih luas. Karena tadi yang pertama kita bahas belum ada kanonisasi, dan yang kedua belum ada PIR, pengakuan iman rasuli. Dan akhirnya itu yang membuat teologi menjadi kaya sebenarnya. Di zaman yang bahkan mungkin belum melek teknologi. Teknologi juga belum ada saat itu. Teknologi seperti sekarang maksudnya. Nah, makanya kita juga perlu punya satu keberanian dalam berteologi. Tapi ingat bahwa ada borderline, ada batasan yang tetap harus kita miliki. Bukan artinya kalau kita misalnya berteologi lalu menarik minat banyak orang, tetapi akhirnya melanggar hal-hal yang berikut ini, ya kita harus dengan lapang dada kita berani mengaku kita salah. Itu teologi yang sebenarnya tadi lo bilang ya, jangan sesat teologi dan jangan punya teologi yang sesat. Jadi, nah ini prinsip yang sebenarnya harus kita miliki. Nah, hal yang membatasi kita ini yang pertama itu kanonisasi Alkitab. Sesuai namanya Bible Studio, kita bahas bukan isinya dulu tapi justru malah gimana terbentuknya Alkitab itu. Awalnya itu dari ya kebutuhan akan adanya sesuai kata kanon, ukuran atau standar. Itu dirasa diperlukan untuk gereja waktu itu dan gereja sampai saat ini. Makanya dari konsili pertama Yerusalem hingga akhirnya sampai di Kartage diputuskanlah adanya kanonisasi Alkitab ini. Kalau misalnya kita tahu itu ada satu kata-kata di Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Waktu itu Paulus bukan berpikir tentang Alkitab yang akan kita miliki sekarang, tapi tanahnya mereka, kitab sucinya orang Yahudi. Dan gue yakin hari ini bahwa tulisan ini akhirnya juga berlaku untuk tulisan dia sendiri. Yang gue lihat akhirnya Alkitab itu satu tulisan yang istimewa loh bro. Dia mengemukakan apa yang ada di dirinya sendiri, tapi bukan oleh dirinya, tapi orang-orang yang ada kemudian, diakui kemudian. Dan kita percaya ya ini, tulisan ini semuanya adalah tolak ukur, baik kelakuan, baik pengajaran kita, dan itu yang harus tetap dipahami dengan benar. Ada satu memes yang cukup lucu. Ini gambar seorang hamba Tuhan di luar sana, nggak di sini. Ada orang nanya, do you know hermeneutic? Dan pendeta ini jawabnya, hermeneutics? I think I do not know him. Dikira hermeneutik itu ternyata nama orang. Nah, padahal salah satu bagian yang paling penting dalam berteologi dan menggunakan Alkitab adalah ya bagaimana kita membaca Alkitab dengan benar. Gue pengen bilang bahwa orang yang salah memahami Alkitab pasti dia bakal salah memahami Allah. Iya. Pasti. Meskipun misalnya gini, kalau kita bahas Trinitas, ada nggak di Alkitab kata itu? Dan ini jadi sering kali jadi alasan banyak orang menolak doktrin Trinitas itu sendiri. Emang nggak ada, tapi dia tersirat di sana dalam banyak bagian. Dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu jujur sebenarnya kalau kita memahaminya dengan baik. Tapi kalau kita salah memahaminya, sorry to say bahwa kita akan melihat Alkitab sebagai satu kebohongan. Karena kesalahan kita dalam memahami Alkitab itu sendiri. Nah itu
satu bahan yang harusnya kita perlu miliki ketika kita berteologi. Betul. Kanonisasi itu udah ada. Kita belajar bagaimana membacanya dengan benar. Kalau kita bisa membaca dengan benar, saya percaya kalau Tuhan pasti juga menolong kita bisa memahaminya dengan benar. Karena gue percaya gini, kalau Allah yang telah menginspirasi para penulis Alkitab, Allah yang sama itu pasti akan mengiluminasi para pembaca di sepanjang zaman. Bukan cuman pas masa gereja mula-mula atau abad pertengahan, atau ketika masuk masa modern bahkan postmodern ini. Di sepanjang zaman, gue percaya bahwa Alkitab itu kalau dibaca dengan tuntunan Roh Kudus, tuntunan Allah sendiri, pasti dia akan memberikan satu batasan yang benar bagi kita dan kita bisa jujur dalam berteologi. Kita nggak perlu mencari sesuatu yang bombastis sifatnya untuk membuat teologi kita atau ajaran kita seperti yang menarik dan dipandang orang, tapi kita bisa dengan setia mengajarkan apa yang benar di situ. Itu yang pertama. Nah, menarik ya bro ya. Jadi dari kalimat lu, kita jangan salah memahaminya Alkitab. Nah, itu sebabnya berarti kita nggak boleh baca Alkitab itu dalam arti tanda kutip nih ya. Asal baca aja sebenarnya. Maksudnya memahami teks-teks itu. Harus ada konteksnya ini istilahnya, melihat konteksnya. Kenapa bro? Karena mungkin gini ya, kita kan sekarang ada di era modern nih. Sementara teks-teks itu bisa dibilang ini teks-teks kuno nih. Ada penulis dan ada yang penerima. Kan dan dunianya ada sendiri. Dan ada di dalam dunia. Kita kan dari kacamata modern gitu. Tentunya kita perlu nih memahami itu sendiri. Itu yang mungkin menurut lu jangan sampai kita salah memahami. Gitu ya bro ya? Betul. Itu betul banget. Misalnya kayak gue dulu punya satu ayat emas. Contohnya itu Yeremia 29 ayat 11. Oke, ini terkenal nih. Oh, itu terkenal di antara anak-anak muda yang biasanya butuh pengharapan akan banyak hal ya. Betul. Entah pacar, entah studi, entah apapun itu. Dulu gue membayangkan bahwa ternyata emang Allah itu punya rancangan yang super buat kehidupan gue, yang luar biasa, yang ekstravagan buat kehidupan gue. Dan itu sampai gue klaim, oh Tuhan, ini karena sesuai dengan firman-Mu, rancangan sungguh ada, bla 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 bla. Tapi pas waktu cilakanya baru loh itu, baru paham loh itu berapa tahun lalu waktu kuliah. Ternyata ayat itu bukan bahas soal kehidupan kita gitu. Kalau kita lihat emang baca secara jujur itu konteksnya historis kan. Dimana bangsa Israel yang mengalami pembuangan, ternyata Allah bilang ada harapan buat kamu yang dalam pembuangan. Dan itu yang harusnya kita pahami bahwa ternyata itu emang membahas itu kritik Nabi Yeremia terhadap nabi-nabi palsu yang bilang kamu itu bakal segera lepas dari pembuangan. Tapi Yeremia bilang oh emang ada harapan buat lu, tapi nggak sesingkat itu. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Kalau nggak salah 70 tahun lu tetap harus dibuang dan lu harus jalani. Setelah itu lu akan punya pengharapan di dalam Allah. Makanya bacanya jangan ayat 11, ayat 10-nya juga dibaca. Penting. Nah, ayat 10 itu ngomong nanti kalau genap 70 tahun baru aku. Itu. Kan kita baca 11 dulu. Betul. Itu bro maksudnya, betul ya. Karena emang seringkali kan apalagi anak muda, kita kedapatan pembicara seringkali cuman oke, kita buka Alkitab kita satu ayat. Dan bahkan nggak pakai ayat. Wah, ada juga ya. Ada juga. Sakti nih. Sakti. Nggak pakai ayat. Nah itu tadi pendeta yang itu ada memesnya lagi. Apa tuh? Dia lagi khotbah terus tangannya kebuka, looks no Bible. Keren ya? Keren. Kayaknya. Iya sih. Nah itu jadi emang konteks yang kayak tadi lu bilang itu nggak bisa dilepaskan dari membaca teks yang ada di dalam Alkitab. Gitu. Iya betul. Jadi gue ingat sebuah cerita sih. Ceritanya adalah ada 3 orang kumpul, 3 orang anak. Ini anak pendeta kebetulan. Pamerin kehebatan khotbah bapaknya. Wah, anak yang pertama bilang, "Bapak gue hebat loh." Dia khotbah nggak pakai catatan. Wah, hafal di luar kepala. Yang kedua bilang, bokap gue lebih hebat. Dia khotbah udah nggak pakai catatan, nggak pakai Alkitab. Lebih hebat lagi kan? Nggak pakai catatan, nggak pakai Alkitab. Jadi dia bisa ngomong gitu. Yang ketiga lebih tenang, dia bilang, kalah semua. Bokap gue lebih hebat. Dia khotbah nggak pakai catatan, nggak pakai Alkitab, nggak pakai otak.
hatinya dia asal ngomong gitu ya. Aduh. Ya itu cuma intermezzo sih sebenarnya untuk iya. mengingatkan kita nih, ya hati-hati jangan sampai tersesat gitu ya, Betul. Oke, kira-kira ada lagi bro ya? Itu yang pertama tadi ya, iya. kanonisasi Alkitab. Artinya Alkitab yang kita miliki hari ini entah mau digital, entah mau cetak, yang penting bukan istilahnya lu punya, tapi dibaca yang penting. Itu yang seringkali kan banyak orang bilang penistaan agama itu kalau kita punya Alkitab dibuang-buang. Bukan sebenarnya. Alkitab pasti ada waktunya dibuang. Udah hancur ya kebuang. Tapi kalau udah punya Alkitab nggak dibaca itu penistaan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kita singgung soal pengakuan iman rasuli. Nah ini salah satu hal yang mungkin kurang familiar buat kita orang-orang Kristen karismatik, Pentakosta. Kita hampir nggak pernah mengumandangkan hal ini ketika kita beribadah di gereja. Nah padahal kalau kita pelajari lebih lanjut, pengakuan iman rasuli ini atau PIR yang gue singkat itu satu warisan yang harusnya kita pelihara. Iya, setuju. Pertama-tama mungkin emang rumusannya dibikin simple sama orang namanya Tertullianus. Betul. Dan kemudian akhirnya diangkat pada oleh bapak-bapak Kapadokia supaya ini menjadi satu hal yang harus dipegang oleh gereja, dimiliki oleh gereja. Dan itu yang harusnya menjadi sentralitas dogma kita sebagai orang Kristen. Dogma loh bro, mendasar, yang paling dasar dari setiap ajaran kita. Lu boleh ngajarin banyak hal yang mungkin tadi kita bahas menarik, tapi kalau hal ini udah sampai kesinggung dan keliru, nah itu jadi masalah. Itu bahaya, betul. Bahaya. Kalau misalkan bisa gue bilang gini, secara etika, secara etis mungkin misalnya Injil Kemakmuran itu hal yang keliru, hal yang salah secara etis. Tapi kalau dibilang dogmatis, dia masih aman sebenarnya. Tapi kalau udah sampai ada pengkhotbah yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu tidak ada atau mungkin dia berbeda pandangan dengan Tritunggal, dia udah mainnya di ranah dogmatis. Betul. Ini, dan itu sangat berbahaya, sangat amat berbahaya. Iya. Dan makanya pengakuan iman ini harus dipercaya sebagai satu pengakuan kebersamaan, ekumenis. Yeah, semua gereja itu harus punya hal ini, karena kalau enggak, yang tadi kayak kita bahas, Arius itu dia udah ribuan tahun lalu nggak ada, tapi ternyata ada para pengikutnya. Sampai hari ini kita tahu seperti saksi Yehova. Dia berpandangan Kristus itu bukan Allah, dia lebih rendah dari Bapa, dan dia ciptaan yang mungkin lebih di atas setingkat manusia, tapi tetap tidak seperti Bapa. Gitu. Dan itu bahaya sebenarnya. Jadi artinya kita punya sejarah yang bisa kita pelajari. Gereja-gereja yang pada akhirnya bermain di ranah ini akan akhirnya kemudian dia mencap dirinya sendiri, nggak perlu dicap sama gereja lain, dia mencap dirinya sendiri sebagai satu ajaran yang keliru atau sesat itu sendiri, atau bahasa yang lebih halusnya dibilang bidah. Nah itu yang kita harus pahami. Kalau misalnya ada satu pengajaran yang berada di luar Allah Trinitas dan dualitas Yesus Kristus, itu permainan yang sangat amat berbahaya tadi. Karena bukan cuma soal Trinitas, dualitas pun juga penting. Yesus yang Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kalau orang udah akhirnya bermain-main dengan Yesus itu bisa kurang Allah atau kurang manusia, dia sedang artinya meninggalkan satu pengakuan yang diajarkan oleh para bapak-bapak gereja mula-mula. Karena kalau kita membahas PIR, itu sebenarnya poinnya 3, paling mendasar 3, Allah, Bapa, Anak, Kristus, Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Betul. Jadi ya kalau kita selama masih di dalam lingkungan ini, kita masih bermain di satu teologi yang sebenarnya gue bilang masih cukup aman. Kayak tadi yang gue bilang, meskipun secara etis Injil Kemakmuran itu sebenarnya kayak ya agak kurang etis, tapi secara dogmatis dia masih aman, karena dia nggak sampai menyentuh hal ini, dia nggak sampai bermain-main dengan Trinitasnya Allah dan Allah Trinitas dan dualitas Yesus Kristus. Kalau dia sampai masuk ke situ, itu yang menurut gua makanya berbahaya. Ibaratnya sebuah pondasi, bro. Betul. Ibaratnya, oke lah bangunan dibangun
asal pondasinya jangan diganggu, itu bahaya gitu. Kalau pondasinya diganggu ya rubuh nih, bisa salah, bisa miring berdirinya dan lain sebagainya gitu. Setuju. Nah gini bro ya, gimana ya tanggapan lu dan mungkin masukan lu nih atau lu bisa berbagi sama kita semua di Babel Studio. Kalau kita ketemu dengan seringkali yang terjadi gini, masing-masing mengklaim dirinya paling benar dan sudah bilang ya ini sesat, gue yang benar gitu, walaupun tidak secara langsung gitu, tapi seakan-akan menyatakan. Nah, bagaimana kita mengukurnya sebenarnya? Menurut lo, bagaimana kita mengukurnya gitu kan? Ini pasti masing-masing pakai ayat, masing-masing pakai Alkitab, apalagi masing-masing pendeta gitu, apalagi masing-masing juga kuliah teologi gitu kan, dan dengan level teologi yang mungkin tingkatnya tinggi gitu kan. Nah, ini kan seringkali ya kasihan yang kita gitu yang ada di bawah, yang kadang lu bilang tadi karena pengikutnya banyak dan lain sebagainya. Nah seringkali kan terjadi kayak gitu tuh. Itu klaim paling benar walaupun tidak secara langsung, tapi seringkali kan ada begitu. Bagaimana kita mengukurnya nih supaya nanti kata sesat itu bisa kita bisa melihat sejauh mana gitu ya. Gitu. Kalau menurut gue yang tadi udah kita bahas, sebenarnya ukuran satu ajaran atau khotbah bisa dibilang benar atau salah, kembali lagi bagaimana ajaran atau khotbah itu dibahas atau disejajarkan dengan Alkitab sebagai tolak ukurnya. Tentu bukan ayatiah, bukan cuman comot logi atau cocok logi, tapi kita harus benar-benar melihat bagaimana alur dari satu doktrin itu terbentuk. Betul. Kalau misalnya dia emang udah dari kelihatan banget di atas mimbar atau dalam satu penyampaian, satu ajaran itu udah kelihatan banget cocok logi dan comot logi, kita sebenarnya nggak perlu cap sesat, karena gue percaya orang-orang seperti ini akan mencap dirinya sendiri sesat gitu, atau salah, keliru dalam berteologi. Dan kalau misalnya orang-orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, dia udah berani melihat bahwa ini ajaran nggak membaca Alkitab dengan secara benar. Orang juga harusnya berani buat berkata tidak kepada ajaran seperti itu. Kenapa ajaran itu menjadi akhirnya laris manis? Karena orang akhirnya semakin, oh ini seru nih ya, ini ajaran menarik nih untuk tetap kita ikuti. Padahal yang menarik itu bukan ajaran orang itu, tetapi ya kembali lagi bagaimana Alkitab itu disampaikan, diekspos. Makanya ada mata kuliah eksposisi kan. Iya, betul. Gimana Alkitab itu diekspos oleh ajaran tersebut atau khotbah tersebut. Jadi kalau misalnya kita udah bingung batasannya apa, lihat aja ke situ palingan. Jadi ingat waktu itu Martin Luther kan pernah bikin satu slogan ya, back to the Bible, kan. Sola Scriptura, betul. Artinya waktu itu kan karena memang sudah menyimpang tuh sebenarnya pada waktu itu. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan ya, baik hari-hari ini ya mestinya ya bro ya. Menarik sih ya sebenarnya. Jadi kita mengukurnya adalah balik ke Alkitabnya itu sendiri. Apakah itu diangkat secara benar gitu, artinya dieksplor dengan baik, betul. Atau cuman tadi ya cocokologi, comot apa tuh? Comot logi. Ya. Kalau comot mah enak makan bakwan bro. Comot. Cocok. Ayat, bener nggak? Betul banget. Iya. Menarik. Gue jadi ingat ada satu lagi tuh, karena semangat reformasi ada satu istilah yang berkaitan dengan sola scriptura, norma normans non normatas, norma di atas segala norma yang tidak dinormakan, dan itu Alkitab. Tetapi sekali lagi gimana Alkitab itu dibedah, gimana Alkitab itu dibuka dan dinyatakan kepada pendengarnya, itu yang penting. Cuman ya kadang-kadang ya ada satu gimana ya, kalau misalkan yang gue sering nanggepin, ini terlalu berat gitu loh istilahnya. Kalau begitu terlalu berat, jemaat mah harus yang praktis-praktis aja gitu. Sering kali begitu loh bro. Iya. Gimana nih menurut kowe? Sebenarnya bukannya terlalu berat, tapi terlalu malas. Iya. Itu yang sering kali menjadi perkataan yang sering banget gue sampaikan gitu. Bukan khotbahnya terlalu berat, tapi kamu terlalu malas berpikir. Bukannya khotbahnya terlalu sulit buat dipahami, tetapi kamu yang terlalu malas buat belajar memahaminya. Karena kalau kita mau sungguh-sungguh, namanya aja
kita itu murid. Nah, belajar loh kerjaannya. Dan kita tahu nggak ada pelajaran itu yang gampang. Iya. Kalau pelajaran gampang, kemungkinannya cuma 2. Pertama, dia tinggal kelas, atau dia turun kelas. Iya. Dia tetap di situ-situ aja, atau yang kedua dia malah turun, downgrade. Jadi itu yang harusnya kita, ini sebenarnya bukan pada akhirnya ya bro, bukan soal kita menjustifikasi orang lain, tapi menjustifikasi diri kita, diri sendiri, betul. tentang pandangan kita, ajaran kita. Jadi kalau misalnya kita mau cap sesat, nggak usah orang lain, kita dulu lihat dulu apakah emang kita punya pemahaman yang benar. Kalau orang yang benar punya pemahaman ya pasti gua rasa dia juga akan ikut ke arah sana. Iya. Dan gue yakin kalau satu ajaran yang pada akhirnya nggak akan menjual, dia juga lambat laun akan ditinggalkan. Pertama itu, kemudian paling nggak dia nggak berkembang. Makanya kalau lihat sejarah lagi, pengikutnya Arius yang sekarang mungkin banyak denominasi tanda petik gereja yang mengadopsi pandangan beliau, itu ya jumlahnya nggak terlalu banyak-banyak amat. Dari dulu segitu, stagnan akhirnya. Karena dia nggak ada perkembangan di sana. Pertama itu, yang kedua sekali lagi, kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting. Kalau misalnya kita udah bisa jujur dengan diri sendiri, percayalah kita akan bisa melihat segala hal dengan lebih jernih gitu. Jadi sebenarnya gini, mungkin kali ya bro ya, gimana pendapat lo? Sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal teologi ya, yang udah pasti kan berbeda pandangan tentang sesuatu dunia teologi, itu kan wajar ya bro sebenarnya. Misalkan lo lihat dari sisi yang satu, gue lihat di sisi yang satu, itu kan sebenarnya wajar. Selama tadi kita sepakat ini jangan keluar dari konteks Alkitab, lalu pengakuan iman rasuli yang udah jadi basic dari semua bangunan teologi kita, gitu kan. Artinya kan sah-sah saja berbeda itu, gitu. Jangan karena berbeda lalu kita dengan gampangnya labelin dia, wah ini sesat karena beda. Mungkin ya sudut pandangnya saja, gitu. Menarik ya, karena memang lagi rame itu banget. Waduh, bahaya nih. Jangan-jangan kita juga ada yang dibilang sesat nih. Ya itu tadi, anggap aja 4 sesat di masa. Iya makanya. Tapi ya anyway, kita kan pengen jadi ingin berusaha membagikan sesuatu ya. Nah terakhir nih bro ya dari gue nih, menurut gue sejauh mana sih ilmu teologi itu atau pelajaran-pelajaran tentang kekristenan, kalau gue ngomong teologi mungkin istilahnya terlalu berat gitu ya buat beberapa orang, tapi maksud gue gini, harusnya apa yang kita tahu tentang Tuhan itu kan harus kita hidupi ya bro. Bukan artinya ini bukan cuma sekedar jadi informasi saja atau pengetahuan di nalar kita, tapi bagaimana kita menghidupinya. Itu kan menurut gua jadi salah satu yang jauh lebih penting dari sekedar kita banyak berdebat nih. Berdebat dan bilang dia salah, gua yang benar. Ini gini sebenarnya. Tapi apakah yang lu tahu itu benar-benar lu hidupi dan mengubah kehidupanmu? Nilai-nilai kebenaran itu daripada sekedar hanya jadi bahan perdebatan. Gitu menurut gue. Gimana pandangan lu bro? Tentu itu pasti ya, maksudnya perdebatan itu sebenarnya bukan satu hal yang harusnya dihindari. Kayak tadi kita bahas konsili-konsili itu isinya perdebatan sebenarnya. Isinya perdebatan. Kalau lo lagi ikut misalnya kongres tertentu di satu denominasi gereja juga pasti isinya ada perdebatan. Ada di sana. Dan sebenarnya kita justru malah harus berani berdebat itu di situ. Nah ini kelirunya kita berdebat seringkali pertama di ranah yang orang yang satu nggak bisa meresponi. Betul. Dia nggak punya satu mungkin istilahnya kepentingan buat meresponi, atau yang kedua dia nggak punya satu kemampuan buat meresponi orang gitu. Dan mungkin bukan dia pikir juga bukan ranah gue untuk meresponi hal ini gitu. Nah kalau untuk kita sendiri sebagai orang yang mungkin menghidupi kekristenan, kita tentu sadar dari semua inti ajaran Kristen, Yesus sudah pernah ngerangkumin buat kita, gampang banget. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi artinya di sini sebenarnya ada 3 yang perlu kita kasihi dengan segenap keberadaan kita ya. Allah, sesama. Di situ terkandung diri sendiri. Jadi sekali lagi Allah yang memberikan kita kehidupan,
gimana kita meresponi kehidupan ini untuk kita bisa kemudian mengasihi orang-orang yang ada di sini dan kemudian mengasihi Allah kembali. Dan itu yang seringkali gagal kita pahami. Kelihatannya dari mana? Misalnya gini, kalau kita bahas soal akun tertentu, kita bisa melihat intonasi yang disampaikan oleh pesan yang diberikan oleh akun tersebut. Apakah dia nuansanya penuh dengan kekerasan, tanda petik ya, kekerasan itu kan nggak mesti fisik. Iya, betul. Dia punya tendensinya lebih ke diskriminasi atau dia lebih pembunuhan karakter misalnya. Pembunuhan karakter itu kan terasa sebenarnya di sana. Iya, terasa. Gue dulu di situ soalnya, bro. Oh. Gue dulu orang yang selalu kalau ngelihat hal-hal yang kayaknya nggak sesuai dengan apa yang gue pahami, salah nih. Iya. Ini bukan dari Tuhan ini. Bukan pekerjaan Allah ini. Tapi setelah akhirnya makin belajar, kita tahu bahwa oke lah, kita harusnya bisa menahan diri kita di situ. Kalau itu bukan ranah kita, stop. Mendingan nggak usah ngomong gitu. Karena kalau orang yang serius, misalnya gini, gue waktu itu serius, gue mesti mengkritik satu hamba Tuhan yang dia keliru pandangannya. Gue percaya sembari kalau emang Tuhan taruh itu di hati gue bakal memperlengkapi diri. Pertama di situ, dan kedua kalau ada kesempatan Tuhan pasti akan pertemukan gue dengan hamba Tuhan itu. Jadi istilahnya hal kayak gini bukan makanan publik sebenarnya. Tuh, ini nih. Bukan makanan publik. Betul. Seringkali yang jadi bikin gaduh karena itu, bro. Betul, ya. Artinya dalam tanda kutip tidak dewasa menempatkan diri ya. Pertama masalah waktu, bukan waktu doang sih, tapi lebih tepat gue setuju tadi menurut lu adalah ranahnya nih di mana. Ya. Gitu. Dan gue menarik ya. Menariknya adalah ketika lu tadi berkata, waktu gue makin belajar. Bukan cuma lu sih, gue juga suka orang begitu. Maksudnya kalau ada yang sedikit wah itu kita punya kemampuan dan lain sebagainya, apalagi kita punya kemampuan itu dan cuman kan masalahnya jangan sampai tadi ya, kalau kita nggak dewasa juga, tentu artinya begini, pasti ada caranya untuk kita bisa menyampaikan, ada ruangnya pasti, gitu ya bro ya. Betul. Jangan main sembarangan saja, melabelin orang sesat dan lain sebagainya. Apalagi ya, kadang-kadang nih, mohon maaf nih, gue nggak maksud apa-apa. Kadang-kadang yang nimpalin juga nggak ngerti teologi. Nah, itu yang tadi lu bilang nggak apple to apple sebenarnya. Nggak memperlengkapi diri juga, lalu ikut nimbrung, jadi kemana-mana dah. Betul. Yang kedua tadi ya, ada ranahnya. Betul. Gue menarik ya waktu lu bilang lebih baik kita diem aja. Nanti ada saatnya. Ada saat. Bukan di ruang itu. Betul. Apalagi sampai di media sosial. Ya. Ya nggak tahu sih motivasinya apa. Nggak tahu. Gue nggak maksud apa-apa. Iya. Gitu ya. Oke teman-teman, nggak terasa kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Bro Koy. Sudah banyak membicarakan hal-hal yang luar biasa nih maksudnya. Jadi simpulannya gini, kita jangan buru-buru bilang sesat terhadap sesuatu. Melihat segala sesuatunya, pertama kita cek Alkitab. Makanya Alkitabnya dibaca, dipelajari. Ya, jangan cuma dicomot gitu ya ayat-ayatnya, tapi cobalah mendekatinya dengan membacanya lebih mendalam. Yang kedua, ada pengakuan iman. Jadi kalau yang aneh-aneh, coba deh belajar tentang pengakuan iman rasuli. Itu sekarang gampang kok didapetin. Buat dilihat apa isinya. Kalau tadi kata Bro Koy, itu cuma 3. Mengakui Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, satu lagi yang gak kalah penting adalah kalau terjadi sesuatu, kita pun harus bijak menyikapinya. Tentunya ada ruang-ruang tertentu yang harus dilihat gitu, ranahnya atau bukan. Kalau enggak, lebih baik diam. Ya. Semoga jadi berkat nih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di Bible Studio episode berikutnya. Dadah.